Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, alhamdulillah hari ini kita mau coba jalan ke Hutan Harmoni Lampung. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, seperti konsep tadi ya, kita jalannya ya. Mau tos dulu? Apa ini? Hutan Harmoni, yes, yes, yes. Ya. Hutan Harmoni, yes, yes, yes. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, hari ini kita sudah sampai ke titik kumpul kita, yaitu di depan stasiun pemancar ini. Yang ini SCTV, Indosiar, dan yang di sebelah sana ada TVRI. Nah, ini titik kumpul untuk wisata Hutan Harmoni Lampung. Nah, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Wahyudi. Saya selaku pemandu teman-teman semua pada aktivitas wisata hari ini. Sebelum kita masuk, saya sekilas cerita tentang wisata ini. Wisata Hutan Harmoni ini adalah gagasan untuk menambah sumber pendapatan perekonomian anggota kelompok tani hutan. Kebetulan lokasi ini adalah areal kemitraan konservasi antara UPTD KPHK Tahura Wan Abdurrahman dengan kelompok tani hutan Maju Lestari 1 dan Maju Lestari 2. Ini mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sumber pendapatan atau penambahan ekonomi buat anggota kelompok tani maupun sebagai sumber ilmu pengetahuan buat para wisatawan, termasuk untuk pemberbaharuan atau nanti kita ada penanaman untuk kebaikan juga di hutan kita ini. Sebelum kita mulai jalan, ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Bang, itu kalau itu kan jadi sumber pendapatan masyarakat di sini kan. Kira-kira sumber pendapatannya itu dari apa aja? Oke, jadi pertama yang jadi utama masyarakat di sini salah satunya adalah kopi. Jadi ada kopi, jenisnya kopi robusta. Ada tanaman lain. Sebelum jelasin semua, kita ngambil hasil hutan bukan kayu. Jadi ini hutan konservasi, ya, fungsinya taman hutan raya, dan dia tidak boleh menebang pohon di sini. Dia yang boleh diambil di area kemitraan adalah hasil hutan bukan kayu. Tadi contoh satu, kita ada kopi di dalam. Ada pohon pala, diambil buah palanya. Ada pohon durian, bisa diambil buahnya. Pohon petai, pohon jengkol. Kemudian ada tanaman kakao. Ada tanaman sayuran merambat seperti labu siam. Ada cabai. Kemudian di dalam juga ada madu hutan. Yang itu nanti kita akan lihat ada pohon besar yang kemungkinan usianya di atas 100 tahun. Di situ kalau dia madu itu menghasilkan, itu ada kurang lebih ada 10 sampai 25 sarang dari lebah hutan Apis dorsata. Tuh, jadi nanti kita akan lihat, mudah-mudahan bisa nambah wawasan yang tadinya belum tahu untuk pohon kopi kayak mana, pohon pala kayak mana, pohon-pohon yang lain kayak mana, nanti kita lihat di dalam. Termasuk mungkin ada tanaman-tanaman yang obat-obatan, nanti kita akan cek di dalam. Ada lagi yang tanyain? Cukup ya? Oke, kita jalan ya. Kita akan jalan, treknya mulai dari situ. Nanti kita jalan kaki ke atas, masuk ke atas, spot-spotnya ntar ini. Oh iya, tambahan nanti kita ada spot foto ya. Spot foto mudah-mudahan bisa buat dokumentasi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Kita jalan. Bismillah. Oke, teman-teman semua, kita sekarang ada di pos 1. Pos 1 ini hutan sonokeling. Nah, ini adalah salah satu jenis pohon yang ada di sini. Pohon sonokeling, kalau bahasa ilmiahnya Dalbergia latifolia. Pohon ini ditanam pada saat reboisasi tahun 1980-an sampai sekitar 1985-an lah, atau sebelum tahun 90. Jadi perkiraan umur pohon sonokeling ini kurang lebih sudah 40 tahunan. Jadi sekarang 2025, tahun 85 kita hitung berarti sudah 40 tahun. Jenis sonokeling ini adalah salah satu jenis pohon
kalau dari segi kehutanan dilindungi. Jadi tidak boleh diperdagangkan tanpa ada izin dari kehutanan karena peredaran dijaga. Terus dia ini banyak terdapat di Provinsi Lampung, di hutan-hutan di Lampung, karena memang pada saat itu zaman Pak Soeharto gencar penanaman pohon sonekeling. Ada yang ingin ditanyakan tentang, kalau kita sebutnya pos 1 ini hutan sonekeling? Ya ini kan banyak yang mati ya Bang. Ini diapain ya kalau udah mati? Kalau yang mati ini kemungkinan ya, kalau dulu banyak dilakukan penerasan, teras. Bawahnya itu banyak dengan masyarakat, cuman semenjak kita dampingi, kita kelola dengan kelompok tani, ini sudah kita sampaikan jangan diteras. Itu kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, kemungkinan dia ada penyakit pohonnya, karena kita lihat selain yang sudah mati ini, yang lainnya masih banyak yang gitu. Kemungkinan apakah ada penyakit, mungkin perlu kerjasama sama pihak-pihak penelitian nanti. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup Bang. Oke, tambahannya ini walaupun mati tidak boleh ditebang ya. Kalau dia menutupi jalan kita, misalkan rubuh ke sini untuk jalan, itu kelompok tani hutan hanya boleh untuk membersihkan sampai tidak mengganggu jalan saja. Sementara kayunya tetap dibiarkan di sini. Mau sampai busuk itu memang aturannya karena di dalam hutan konservasi. Oke? Silakan teman-teman ambil dokumentasi di sini karena di sini sebenarnya kalau terang ini spotnya adalah pemandangan kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Nanti ke depan kita akan coba rancang untuk adanya spot foto ataupun rumah pohon ataupun ya semacam tempat-tempat duduk lah yang punya pemandangan kalau cuaca terang. Oke, kita lanjut lagi ke pos tadi ya. Oke, assalamualaikum adik-adik sekalian. Kita sekarang ada di pos 2. Ini pos 2 kita sebut dengan pohon madu. Kenapa disebut pohon madu? Ini jenis pohon, kalau orang banyak nyebutnya pohon sialang. Ini di atas sana sering jadi sarang madu dari Apis dorsata. Artinya madu hutan, madu liar, tidak dipelihara dan tidak dibudidaya. Mereka cari makan di sekitar area kelompok ini sampai jangkauannya bisa sampai 2-3 km jauhnya. Dibawalah bahan makanan itu, dibuat sarang di sini dan buat perkembangan si lebah tersebut. Kebetulan saat ini belum musim bunga karena musim hujan kemarin. Nanti kalau ini sudah musim bunga, kita bisa menyaksikan pengunduhan langsung ataupun order madu yang ada di sini. Jadi bisa asli dan juga murni. Kalau biasanya pengunduhan ini dilakukan malam hari karena mengantisipasi lebah-lebah ini menyerang petani-petani yang sedang ada di kebun. Tapi ketika nanti ada request, bisa saja satu hari itu kita proses untuk panen dan seluruh petani di sini suruh minggir dulu, beraktivitasnya ditunda dulu sampai kita selesai manen si lebah ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang pohon madu ini? Mau nanya Bang, Boleh. kan lihat sini kan banyak sarang lebah. Nah itu cara manennya gimana? Oke, cara manennya ini nanti dibalik dari pohon ini ada tangga untuk manjat. Jadi satu batang bambu ke atas, ditempelin ke batang pohon, nanti ada kayu yang melintang untuk pijakannya. Nanti kita akan coba cek ke situ. Jadi ya kita tidak mungkin tanpa ada alat bantu. Selain itu juga mungkin ada pengait untuk menjaga keselamatan dari si pengunduhnya. Ada lagi? Cukup Bang. Cukup. Mau nyoba manjat? Butuh keberanian. Jadi inilah. Dan ini sekitarnya ada pohon kakao, ada pohon durian, sonekeling juga ada, kelapa juga ada, pisang ada, labu siam ada, cengkeh ada, kopi ada. Jadi memang inilah keharmonisan dari hutan yang ada di areal Kemitraan Konservasi. Selain berfungsi untuk alam, juga memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok taninya. Oke,
kita akan lanjut lagi ke pos 3 nanti. Halo teman-teman semua, adik-adik, kita sekarang ada di pos istirahat ya. Kalau tadi sudah di pos 2 di pohon madu, kita sekarang istirahat dulu, kita makan siang. Ini ala kadarnya ada apa ini? Ayam goreng. Sini Ki, apa ini ya? Gori, tahu gori? Nangka, tahu tempe. Ini timun, ini sawi, ya. Sawi bukan ini? Sawi, sambal, tabu siam, sama nasi putih. Oke, jadi bebas mau makan cuci tangan bisa, ada air, pakai sendok juga ada. Oke, kita istirahat dulu, baru kita lanjut lagi. Bapak, makan Pak. Ambil gambar Pak. Yuk, lanjutkan. Oke, adik-adik sekalian, kita sudah sampai. Ini akan kita jadikan pos 3. Pos 3 ini adalah wisata Tunggu Duren. Tapi nggak sekarang. Nanti kalau sudah berbuah, di sini bisa jadi wisata Tunggu Duren. Tunggu Durennya bisa siang, bisa juga kalau berani malam. Karena ini rumah-rumahannya bisa untuk kita nginap. Kadang kalau lagi musim durian juga ada yang nunggu yang pemilik kebun. Di sini atas nama penggarapnya itu Pak Ansori. Nah, jadi nanti bisa. Jadi petani tidak harus capek-capek bawa duriannya ke bawah. Yang mau beli bisa langsung ke sini dan langsung merasakan dari pohonnya, dari kebunnya, jatuh langsung belah. Nah, itulah pos 3 ini tentang hutan durian. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya. Oke. Kira-kira ini mau tanam kayak anggur atau strawberry gitu biar lebih kayak ada wisata tambahan lagi gitu. Oke, untuk itu memang belum pernah kita. Cuman nanti akan dipertimbangkan. Tapi kita akan melihat kondisi juga dengan satwa-satwa yang di sini. Karena di sini masih sering dijumpai ada beruang, ada babi hutan, mungkin satwa-satwa kecil lainnya seperti monyet mungkin beberapa masih sering dijumpai. Jadi daripada mubazir, kita sampai saat ini belum. Coba nanti kita pertimbangkan lagi. Ada lagi? Ini fungsinya tahu? Kentongan? Nah, jadi kentongan ini digunakan untuk memanggil atau ngasih kode ke anggota-anggota yang ada di sini. Kalau minta berkumpul, karena kita masih terbatas alat komunikasi, kentongannya dipukul. Di sini ada pemukulnya. Nah, kalau itu sudah dipukul berarti kita diminta untuk kumpul ataupun nandakan kalau di sini ada orangnya. Oke, tahu ini apa? Celana. Iya, celana kompon. Oke, jadi itu di pos 3 wisata hutan durian. Kita lanjut lagi ke pos 4 selanjutnya. Oke, Bang. Oke, adik-adik, kita sampai di pos 4. Nah, pos 4 ini tentang kopi. Kita akan melihat kebun kopi, cara metik, cara ngolahnya nanti dijelasin, dan ini salah satu pohonnya. Ini yang merah-merah ini artinya udah matang, udah siap dipanen. Kalau yang hijau-hijau ini ya kalau untuk kopi Gunawan dia tidak kita ambil. Jenis kopinya kopi Robusta. Nah, ini yang kita panen. Akan kita coba masuk, mudah-mudahan ada bapaknya yang lagi metik, bisa kita tanya-tanya. Untuk perbedaan kopi Robusta dan Arabica dan lainnya, biasanya dari buahnya. Di sini nggak ada. Nah, ini cara metiknya begini nih. Kalau kita pilih yang merah-merah, ini dipetiknya seperti ini. Bisa di zoom. Di sini cuma nanam jenis Robusta aja atau ada jenis yang lain? Mas Gunawan, Oh iya,
Di sini jenisnya rata-rata robusta, karena kalau untuk arabica untuk ketinggiannya kurang. Jadi ketinggian itu kan harus maksimal harus 800 dari permukaan laut, paling cuma 400 sampai 500. Jadi itu tidak ada, ya mungkin ada beberapa tempat, cuman karena ketinggian di sini rata-rata 400 sampai 500, ya boleh yang cocok yang model arabica. Silakan kalau mau nyoba, tolong diajarin Mas Gun cara petiknya Mas Gun. Ini kalau ada yang merah, ini yang merah aja ya. Nah gini aja. Nah kalau yang merah semua gini diambil langsung nggak apa-apa. Nah ini kan udah merah semua, ini bisa diambil langsung nih. Wow. Boleh nyoba. Oh, boleh, silakan. Gede-gede. Ini yang udah kering juga, Pak? Ya yang udah kering, ya itu kan nanti kan disortir juga nanti di rumah itu. Kan kadang ada yang hijau ini ikut kan ya sebagian. Nah di rumah juga tetap nanti disortir, kan ketahuan mana yang kurang bagus itu nanti disortir lagi nanti. Ya, jadi di sini kita petik kopinya emang harus dipilih untuk produk kopi Gunawan, karena memang yang kita olah adalah kopi yang petik merah. Kalau ada yang hijau-hijau juga kepetik, nanti di rumah akan kita sortir, karena kita akan coba pertahankan kualitas. Dan untuk teman-teman tahu juga di sini kita mayoritas di kebun Pak Gunawan pakai pupuk organik. Nah itu termasuk pupuknya itu kan. Nah, ini segala kotoran itu dibawa ke atas, sampah-sampah bekas durian pun itu dilakukan Ini kan diangkat lagi. Nah, ini termasuk pupuk kandang ini itu pupuk tebal. kandang, kotoran kambing segala macam. Jadi kalau bisa nanti seluruh anggota kelompok tani di sini olah lahannya pakai pupuk yang organik. Selain bagus buat tanaman, jaga tanah juga supaya unsur hara tetap terjaga. Dan ini bukan hanya kopi ya, ini ada durian, Ada pala, ini ada pala, petek, kemudian ada petai, itu ada karet di sebelahnya. Jadi inilah yang dinamakan hutan harmoni, memberikan manfaat buat alam dan juga memberikan manfaat buat manusianya. Jadi itu salah satu silsilah kita buat yang namanya hutan harmoni. Ini ada pohon nangka, ini ada pohon kates. Kalau pas merah ini segar, ini kita makan. Jadi nanti habis ini kita akan minta penjelasan Pak Gunawan terkait petik sampai nanti jadi bubuk itu seperti apa. Oke. jarang diranting. Ada juga sih sebagian di bawah itu ya yang pohonnya terlalu rapet. Nah itu buat sarang semut emang, karena ngerantingnya kurang rajin, termasuknya itu yang bawah itu. Ini karena deket gubuk makanya sering agak-agak diranting. Dalam setahun biasanya berapa kali panen? Kalau 1 tahun ya sekali panen, setahun sekali. Kalau habis dipetik ini, apa yang lagi maksud? Ini kalau sudah dipetik nanti sampai rumah kita pecah dulu pakai ini, digiling itu dipecahin, habis itu dijemur sekitar 4-5 hari. Kalau cuacanya bagus itu udah kering. Nah itu baru digiling, kupas lagi, digiling kulitnya. Nah setelah itu ini kalau mau disangrai itu dijemur lagi sambil dipilih-pilih, disortir. Kan ada kadang yang meskipun merah bijinya, kadang ada yang hitam. Nah itu nanti kita sortir di rumah. Nah kalau ini kan rata-rata bagus lah ya. Kalau ini rata-rata kan, sebagian kan ini jenis kopinya kan di sini ada 3 macam itu. Ada apa aja Pak? Ya, nah ini kan seperti ini kan nanti disortir nih kalau sampai rumah. Ini kan kurang bagus nih yang begini, Ini ya. yang hitam. Nah inilah kita sortir nanti. Kalau udah dipecahkan kelihatan.
Setelah dipecah, disortir, terus tadi dijemur. Jemur, habis dijemur, terus digiling, kupas lagi. Habis dikupas kalau mau nyangrai itu lagi, tinggal dipilih, udah dipilih yang bagus itu baru kita sangrai. Setelah disangrai, Sangrai terus kita ini langsung digiling bubuk, terus dikemas di rumah. kemasannya apa nama kopinya Mas Gun? Namanya Kopi Gunawan. Kebetulan kita ini kan numpang di kawasan, jadi itu ada kepanjangannya sebenarnya, Gunung Kawasan. Bye, Woy. Aku mau bobo. Enak juga ya. Kayaknya manis sih. Kakak Dewi, coklat manis sih. Gue icet atau kopi tak gue. Full merah Mas Agung. Full merah Mas. Full. Ya. Ini apa Mas namanya Mas yang digendong-gendong ini Mas? Ginjar. Oh, ginjar. Buatnya dari Bambu. dari bambu. Oh, full merah Mas ya. Mantap. Mantap. Ini kopi-kopi yang lain dipetik merah apa baru yang di sini aja Mas? Baru di sini aja. Oh. Satu lokasi. Tempatnya Pak Gunawan. Lumayan masih hijau-hijau petik. Yang lain masih campur. Nanti lahan-lahan menyusul. Amin, mudah-mudahan. Ini biasanya dijadikan bumbu-bumbu itu, bumbu biasanya. Kalau ini biasanya ekspor. Kalau yang hitam-hitam gini masuk ke ekspor ini. Nah, kalau yang ini bijinya sekarang ini mencapai sekitar 47 ribu. Jadi pala itu buahnya nggak habis-habis. Ada aja, tapi ada musimnya emang. Musimnya itu kan bisa lebat benar. Kalau ini udah buah penyelang ini. Ya, satu dua. Ini kan akan kembang lagi dan tahun depan panen lagi. Dan Ini putus. Umur berapa tahun Pak Gun? Ini tanaman tahun 2013. 2013. 2013. Bantuan itu dari tahun lalu. Panen besarnya ini ada nggak? Ada bulan kemarin bulan 11, bulan 12 sampai bulan 1. Panen besarnya dan raya lah. Ini kan masih Oh, ini. sisa kemarin nih. Nah, ini. Yang ini sisa kemarin. Nah, ini barusan diambilin belum nyempet ini. Nah, ini kan yang pada jatuh sayang kalau nggak diambilin. Pada jatuh muda juga laku. Yang muda ini. Nah, kalau yang muda ini disuling. Disuling, diambil minyaknya. Tapi lebih murah ini, lebih enteng ya. Dia itu kalau sekilo ini sekitar 300-an biji. Kalau yang muda, cuman kalau yang tua ini sekitar 120 sampai 150 kilonya. Itu pala. Oke. 1, 2. Oke, 1 ganti gaya. 1, 2. Oke, jadi ini trip pertama wisata hutan harmoni Lampung. Gimana kesan-kesannya ini sebelum kita turun habis dari pos 4? Kita mulai dari sini. Capek. Terus apa aja nih dapat? Ya tadi ilmu metik kopi. Ini ngerti kopi. Ini Seru banget bisa dapet cabai. ini. Seru, capek, worth it. Tapi Oke, ini yang ganteng. Mantap. Ini pastinya capek, tapi itu terbayarkan untuk melihat kopi, terus juga pohon sialang dan yang lain. ini terakhir. Seru dan banyak pengalaman baru. Oke, jadi ini teman-teman kita kebetulan kabut udah mulai turun. Ini suasananya di pos 3 ya, di hutan durian. Kita akan turun, kita selesaikan trip kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dinikmati oleh semua yang ingin melakukan trip seperti ini. Silakan kontak Hutan Harmoni baik di IG maupun di TikToknya ya. Terima kasih. Dadah semuanya. Bye.
Makasih ya, udah ikut trip ya. Kasih.